bilang bahwasanya nggak boleh menistakan agama, kita harus rukun. Betul. Nah, masalahnya orang kelurahan kan mereka polos, nggak ngerti bahwa dua Betul, orang ini, betul. si Julius dan juga si Calvin dan juga si Zuma, kerjanya tuh tiap hari tuh bahasin agama Kristen. Mereka nggak tahu itu. Nah, ini yang sangat disayang. Kalau mereka tahu itu, pasti mereka diusir dari kantor kelurahan itu. Gitu. Inilah cara-cara licik, cara-cara yang menurut saya seorang pengecut lakukan gitu. Ya, betul. Tapi Bang Edis, ini kita diskusi ya. Kebetulan abang tadi cerita yang begitu ya kan. Tapi paling tidak banyak fakta yang terbuka ya, yang melawan semua fitnah keji yang dilakukan oleh APII dan juga si Robert. Betul nggak bang? Kembar, mereka udah jadi satu tim mereka sekarang. Iya, satu tim. Tapi semua narasi-narasi mereka terpatahkan ketika mereka datang ke sana, bang. Saya tonton tadi videonya, hampir 1 jam. Waduh, dicari tuh bang, kejelekan abang semua dicari. Ternyata mereka nggak temukan bang kejelekan abang. Masalah sawah juga nggak ada. Masalah apalagi anak yang di sawah, yang ada. jelas-jelas terbukti di sawah itu adalah si Robert sendiri dengan satu temannya yang laki-laki itu yang pakai kacamata, yang tangannya ngeluarin simbol-simbol seks begitu. Apa yang terjadi setelah itu? Ya kita tahu lah. Yang terjadi kan mereka akhirnya seks party mereka itu bertiga. Betul. Begitu. Betul. Mana yang itu nggak saya punya bukti langsung itu, Bang. Robert gitu. Dan saya punya bukti itu, Bang. Makanya mereka itu rombongan dibilang pembuat cerita bisa difilmkan nanti. Fitnah. Iya. Lebih ke fitnah, bukan cerita, fitnah. Iya. Bahkan Iya, Bang, jadi dibuat bahkan, film. di video Cerita jadi yang gini nggak teman-teman benar. ya. Jadi gini teman-teman ya. Sampai asetnya Bang Edis juga tadi dibahas sama mereka di video itu. Ya, dan ya puji Tuhan dari semua cerita yang mereka gali dari keluarga mertuanya Bang Edis, semuanya masih sama dengan apa yang dijelaskan Bang Edis. Artinya Bang Edis tak berbohong ya teman-teman ya. Gak berbohong gitu. Nggak macam si Agatal yang ngomong dari lahir sudah Islam, nggak. Ya, bahkan Bang Edis pernah bilang bahwa yang pemilik sendal pink itu Katolik, dan benar ternyata Katolik teman-teman. Ya, betul. Dia seorang Katolik ya. Dan saya tidak pernah mengatakan Katolik secara umum gitu. Saya itu mengatakan bahwa oknum-oknum begitu yang mengatakan bahwa itu ajaran Katolik. Saya bilang tidak ada seperti itu ajaran Katolik gitu. Iya betul. Ya. Yes. Dan Ya. memang Bang, si Julius itu sama si Kores itu memang mau menggiring, dan memang polanya sudah sama ini. Si APII dengan si MP dan ante-antenya udah si bom sudah sama ini, Si Dubur. giring. Ada yang ini kan, ada yang termakan. Iya. Tapi ya, serius Bang Edis. Aku salut dengan layaknya Bang Edis itu. Si Pak Beda itu ya namanya ya. Salut aku dengan dia. Jadi si Sendal Pink itu adalah seorang Katolik dari sejak lahir gitu. Nah, terus beberapa kali ke gereja dia seperti itu. Nggak ada di gereja sembah-sembah Katolik itu, nggak pernah ada. Hanya RK saja itu yang saya jawab. Cuman kebetulan melebar begitu loh. Melebar dan mayoritas memang banyak saudara-saudara dari NTT. Itu akhirnya jadi panjang seperti ini. Ya, memang itu tujuan dia, Bang. Memang itu tujuan dia kan, untuk membuat ini jadi polemik kan. Yang tapi akhirnya
sekarang Tuhan singkapkan jadi dia ternyata seperti Yes. itu kan. Yes, RK bayar semua itu. Yes. Iya betul. Dibalikkan semua kan. Dipermalukan hari ini. Aduh, kayak nggak kebetulan ya? Iya kan? Kayak Permalukan. nggak kebetulan. Iya kan Kak? Kayak nggak kebetulan kan? Kayak Betul, betul. semalam mereka datang ke rumah mertua Bang Edis, hari ini si RK dipermalukan dengan masalah rumah tangganya. Yes. Wow. Tuhan Yesus kita hidup. Iya. Karena kan jujur loh teman-teman ya, waktu mereka itu sebelum si Puki Majang dia digerebek di Belanda teman-teman, aku sok cara-cara mereka ini teman-teman. Pertama aku nggak nyangka sampai sebegitu serangan mereka kan. Tapi Tuhan itu kayak nggak pernah membuat saya itu lengah gitu. Live lagi kau, live lagi kau. Mana ada aku kayak gini live dari dulu teman-teman. Bisa aku sekali sebulan buka TikTok. Nggak ini jadi cepat itu kayak diberi ini. Dan yang paling membagongkan suamiku teman-teman, luar biasa ya. Kamu kan orang Kristen, kita harus kuat hadapi semua, nggak apa-apa, saya dukung kamu, saya support kamu karena saya mengenal kamu. Nah makanya email terakhir kemarin teman-teman masih dibilang ke suamiku, Yosep, itu istrimu punya pacar baru sekarang, punya laki-laki baru lagi sekarang. Bayangin teman-teman. Apa dibilang suamiku? Apa dibilang? Kok cuman satu katanya. Kalaupun 20 laki-laki mendekati istriku masih pantas. Orang istriku cantik katanya. Nah, jadi di setiap doaku teman-teman, karena jangan seperti si Agatal dia kan, hari Minggu Ekaristi, kita itu setiap saat pasti pengampunan dosa terhadap Tuhan kita teman-teman. Tuhan Yesus Kristus itu harus dipastikan teman-teman ya. Jadi saya sudah pengakuan dosa. Iya, jadi di setiap doa saya teman-teman ya, di setiap doa saya sebut nama mereka satu persatu dan saya kasih tahu, saya minta pertolonganmu dan biarlah hanya Engkau Tuhan Yesus yang berperkara dengan orang-orang ini. Saya sebutkan satu persatu teman-teman. Ini teman-teman, ini 1.200 orang yang menonton dan kalianlah yang jadi saksi. Saya selalu menyebut nama orang itu dan saya berikan kekuasaan, biarlah kuasa Tuhan Yesus Kristus yang berperkara dengan mereka. Satu persatu dipermalukan teman-teman. Dan Apalagi Stile ya Kak. Ya, apalagi si Tile hari ini. Walaupun dia membela diri. Begitu juga dengan si Agatal ya. Walaupun dia membela diri. Terus kan masih ditantangin. Sini kau Reda. Siapa ini si Reda ini? Reda gitu. Saya nggak kenal kau. Ya. Memang dia tidak mengenal saya. Nggak apa-apa. It's okay, teman-teman. Nanti ada saatnya dia mengenal saya. Ya, ada saatnya. Ya, mau kenalan dia sama saya. Ada. Ya. Jadi begitu, teman-teman. Kalian kalau jadi orang Kristen, jaga kejujuran dan integritas itu, teman-teman. Ya. Yeah. Jangan gara-gara uang apapun itu. Siapa yang nggak butuh uang, teman-teman? Siapa yang nggak butuh? Tapi udah mah hidup gembel di Konoha, masih butuh donasi dari orang-orang. Disamakan si Winnet kehidupannya dengan si Edi Sidabutar di Amerika. Gimana sih ceritanya? Gimana sih? Nggak ngerti aku sama orang ini loh. Jadi saya udah bilang, kami itu nggak pernah dikondisikan oleh siapapun. Ini dibayar si Edi 150 juta. Si Reda ini memang kasihan aku. Inilah ini ya, kalimat si Agatha ini ya, camkan baik-baik Agatal, kamu kan pasti di bawah ini. Kalimatmu yang menuduh seorang Edi Sidabutar membayar Reda Marbun, ya, kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Bertanggung jawab kamu. Ingat itu baik-baik. Harus ada barbuk ya. Kalau nanti ada ditanyain, misalnya itu ditanya RT atau lurah, kamu harus ada barbuk ya. Harus ada. Ya, makanya pikir dulu sebelum moncong. Jangan moncong duluan baru berpikir. Ya, janganlah otak gorila ya. Tunjukkan kamu orang Kristen. Nggak nyangka saya sebobrok ini teman-teman kekristenan itu. Si Paul Jang, si Rudi Iskarot, si Gajang ini, ya. Si Bom-Bom pendeta palsu, si Babon, ya. Si Galon, si Dubur, ya. Si siapa lagi? Si Mata Picek, ya. Si Tile, si Jagung, si Agatal, ya. Si Lidara teman-teman nggak kuhitung saat ini karena dia menghilang. Tidak mau bergabung-gabung dengan mereka. Ya mungkin ada pertobatan,
Kita tunggu teman-teman. Masa Paus disamakan dengan Tritunggal teman-teman? Si Gatalpul, ya, si Gatalpul, ya, si Bencong, ya, si Joseph, si Cecep, ya, si Jackson, ya, yang menjadi pengemis saat ini, ya, selalu menyalahkan si Edis. Padahal si Edis nggak kenal dia, dan si Edis tidak pernah mencatat namanya, kenal juga nggak kenal. Dan juga si Mr. M, ya, sorry ya Mr. M, kau itu sudah saya buang dalam hidupku kau. Ya, kalau mau bertobat mau apapun itu. Nah, geng itu penyusup, ya, si geng elak emak-emak, ya, Astagagal, ya, si BAB, Beraking News, ya, si Kiai Muncrat, ya, bergabunglah kalian semua. Karena kalian itu semuanya adalah sampah. Lanjut, Bang Edis. Ini siapa ini si Wes ini? Itu katanya cumi, jangan lupa tuh Kareda cumi. Ya itu udah cumi itu udah. Ya. Iya iya. Jadi ya begitulah teman-teman. Ya, kita bersabar. Waktu akan menjawab semua mereka. Ya. Si Mikana juga, kau ini si Amar ini, kau jangan gitu kau Amar. Intinya kita tetap tenggelamkan mereka ini. Tenggelamkan mereka, para penipu ini. Halo, aduh, halo Ambon. Shalom Ambon. Karena mereka ini walaupun sudah terbuka penipuannya, kebohongannya, tetap ini ngeyel gitu loh. Bukannya Tapi yang paling- bertobat, bukannya introspeksi diri. Yang membagongkan Kak Mawat, jarak dari rumah si Mukundu ke hotel tadi itu, apa tadi, Umi Kos 221, 3 kilometer. Udah pasti itu, nggak salah lagi. Pasti. Itu rekomendasi dari dia lah. Itu kalau jalan bermil-mil gak ya Kak? Oh. Apa Bro Amin? Kalau jalan bermil-mil gak ya Kak ya sampai kelaparan? Nah itu dia. Kalau masalah si itu siapa itu tadi, si UG itu udahlah, abaikan itu. Nggak usah dibahas itu, nggak usah dibahas. Saya masih tercengang juga, Kak. Tercengang-cengang cara kerja Tuhan ya, seperti yang dibilang Bro Edis itu. Kemarin diutus RT 6 ke kelurahan, caranya mereka sampai membabi buta untuk menjatuhkan Bro Edis. Hari ini apa yang terjadi? Tuhan permalukanlah si RK yang jadi biang keroknya dari semua ini. Luar biasa. Ya betul. Dan saya kira juga itu kerjasama sama para apologet Kristen ini juga itu. Pasti. Rudi sama si Robert. Ya, Iya. Rudi sama kerjasama. Robert yang kerja sama. betul. Iya, karena tadi ada pengakuannya siapa si Robert, si MP. Dia bilang apa? Mereka API itu make datanya si Robert. Make datanya si Robert untuk menelusuri keluarganya mertua Bang Edis. Dan si Robert bangga. Itu. Nah iya, betul itu. Makanya udah panik mereka ini sebenarnya, udah panik dia. Jadi mereka itu lagi si apa ini? Si Tile sama si Mata Picek ini lagi di sana bersama ini. Bersama ini pasti. Merencanakan sesuatu karena udah kehabisan cara mereka ini, udah kehabisan cara. Gimana caranya nih si Edis ini? Gak bisa ya kan? Dari berbagai cara dia ini gak bisa. Ya lupa orang ini ya. Bagaimana cara kalian pun ya mau menjatuhkan Edis, kalau Tuhan masih memakainya nggak akan bisa ya. Tuhan memakai dia ini sekarang ini. Kalian dipakai iblis. Jadi kalian nggak akan bisa. Mau kalian semua pun
berbagai cara kau bekerja sama dengan kadrun sana, gak akan bisa kau. Ya, ingat itu dari tahun kemarin yang si Bumila itu mengeluarkan 2M. Apa yang bisa diperbuat coba? Masih belum kapok kalian. Masih juga ayo terserah kalian, tapi nggak akan bisa kalian. Bikin kalian itu ya teman-teman, dibikin nama akun itu teman-teman ya, Bobby Riwadi Simanjuntak. Kalian bikin akun ya, PG ganti namamu dek, Bobby Riwadi Simanjuntak ya, Bobby Riwadi Simanjuntak. Bikin akun ya, itu bikin PG Bobby Riwadi Simanjuntak. Itu nama asli si Jackson itu tuh, yang pakai masker itu ya, yang kayak setan itu kulihat itu. Malas aku kadang-kadang ngelihat orang-orang seperti itu. Iya, kita lihat lah ya. Oke. Ya silakan. Jadi Ada yang Jadi nanya tuh gini. Kak, Bobby siapa Kak? tunggu dulu, Bobby Riwadi Simanjuntak. Jadi gini, tunggu dulu, Skala, dek, tunggu sebentar. Lanjut. Jadi gini, menurut barusan ada bisikan dari angin-angin spoi-spoi yang lagi panas ini Hamuna. Ya. Ternyata berondongnya si Agatal itu bukan lagi di Korea saat ini. Iya, nanti lupa. Nah, ini nih yang benar ini nih. Si Menora ini nih. Bobby Riwade. Ini si Menora. Dari mana aja kau Menora? Bukan praduga tak bersalah. Jadi tinggalnya di Sragen, ya kan? Tapi gerejanya ke Solo. Nah, jadi suaminya ini sekarang usaha itu cuci motor. Pantasan Kak Mawat pakai kuku apa segala macam supaya stylenya itu agak ini mencari saweriah, iya kan? Saweriah. Malu ya. Jadi tinggalnya si Betina ini sama dan ternyata anaknya yang 3 itu disebutkan itu anak angkat dan tidak pernah diakui anaknya itu adalah anak dari lahir dari kandungannya teman-teman. Astaga. Jadi dia yang hamil itu apa itu? Bola. Angin itu bola. Bayangin, pantasan dia mau hamil aja susah. Mau bagaimana bisa punya anak? Coba tunjukkan lamba dia itu, foto hamil dia itu. Udah kubilang si lamba dia udah tidur itu. Udah kubilang dunia ini sempit segede daun kelor Hamuna. Jadi usaha suaminya itu sekarang cuci motor dan dia kan di bawah ini. Dekatkan bibir kakak ke kamera. Kalau dari Sragen ke Solo ya lewat tol itu 40 menit kalau saya lihat di Google. Makanya kalau dia jalan nggak pernah ke gereja. Makanya nggak pernah ke gereja. Kalau di ortodok itu banyak sembahyangnya 7 kali, ya, 7 kali, ya. Makanya dia nggak pernah ke gereja. Jadi kemarin itu kan kita baru dari gereja bang, gitu kan, sebelum PKPK itu, dengan si pengacara abal-abal itu. Mana ada dia ke gereja? Orang herder ada di sana, nggak ada dia datang ke gereja. Berarti sama kayak bom dong yang si Babon ya. Setahun sekali bergereja. Mampus kan kau? Bikinlah nanti besok, bikin statusmu di apa? Di Vietnam, di Thailand, bikin statusmu. Udah ku bilang, jangan tantangin herder. Seujung kuku kau. Hari PKPK. Dia pengennya Dia kan- PKPK weh. Dia kan kalau naik Polda mobil Metro bisa Jaya belum ambil Kak. tindakan sehingga keluar cekal, surat cekalnya. Siapa?
Dia aduh, Bukannya- dia bukannya udah Sragen, penyidikan? Bang Edis. Dia di Di Polda Sragen. Metro? Bukan, maksudnya Polda Metro Oh. udah keluarin surat cekal? Udah sih, udah. Iya, Udah sepertinya. jadi Udah. tunggulah nantilah bro, jangan di sini. Jangan di sini bro. Duduk cantik aja nggak apa-apa, cuci motor dulu gitu loh, gereja dulu di apa Tritunggal Maha Kudus di Solo ya. Oke. Iya. Jadi gini, jadi waktu pernikahannya itu juga ya dengan Romo, nggak usah kuspil lah, nggak usah kuspil ya. Nggak usah Dia nama Romonya tidak- Kak. Dia tidak mengakui anaknya itu. Jadi tidak pernah dikasih tahu anaknya yang 3 itu. Ngeri. Enggak. Usaha cuci motor. Ruth 99 usaha cuci. Astaga. Gimana ini mulangkannya ini skala? Aduh, susah ini. Kota kancing, kalau orang Manado bilang kota kancing itu. Jangan disepilah alamat usahanya, janganlah. Iya, makanya. Enggak, Bro Edis. Sumber makannya. Enggak. Jangan. Bro, Karena mau ngomong usaha cuci burung, jadi nggak bisa ngomong, kejepit itunya lidahnya. Kak, bikin dulu bibirmu itu ke kamera. Enggak, masih gitu loh. ini orang ini masih angku gitu loh dia ini. Udah di Iya masih. Kan aku kan kemarin ditantangin loh, Dirile, Bro Edis. dirile kak sama bom Kak. Normal ini dirile. Babon mau didile. Sini aja kau Babon, kan jangan kau rile. Sini aja kau langsung. Nanti Biarkan bintilan aja. masuk ngintip. Bikin Jadi- bibirmu itu Kak yang cantik itu. Jadi gini teman-teman, ternyata orang ortodok ya, petinggi ortodok sudah ada yang memantau room herder. Jadi sekarang mereka sudah tahu. Makanya dia sekarang sudah bawa tidak lagi membawa ortodok. Saya ini ortodok. Ortodok. Iya, dipikir kok ortodok. Gak ada lagi sekarang. Gak dia. Ini Bro Edis lihat nih. Sini, si Reda itu juga boleh ke sini. Apa masalah kamu sama saya? Saya mau tahu. Saya mau selesaikan. Paling juga kau turunkan orang kalau naik. Udah. Selamat malam, Bu. Iya. Kamu bisa buka kamera? Sebentar ya. Ini agak ini sedikit ini. Gelap ya. Agak gelap, Bu. Gak apa-apa ya. Oke, silakan. Anda mau bertanya. Cuman saya gini, Bu ya. Saya bukan ini penengah aja nih. Maksudnya Oh, saya nggak usah ditengahi, Pak. Saya bisa menengahi diri saya. Maaf, saya nggak. Orangnya saya orang yang tidak mau melibatkan orang. Udah saya bilang. Saya tuh gitu orangnya. Bisa saya hadapi saya sendiri. Kalian nggak usah jadi penengah saya. Udah, gue bilang, kalau lu punya masalah sama gue, naik. Semua herder naik ke sini satu-satu. Kamu punya masalah apa sama saya? Biar clear gitu loh. Jangan kayak meradang kayak orang gila gitu loh. Bikin malu kamu semua. Masalah yang sebenarnya nggak penting kalian permasalahkan gitu. Naik aja semua. Semua pengikutnya. Edis tuh, pengacaranya Edis semua datang ke sini. Kamu punya masalah. Pengacara Kalau loh. saya tunjukkan, beberkan. Saya dari dulu berani orangnya. Sudah saya bilang, saya ini lebih laki dari kamu. Saya lebih jantan dari kamu. Mari, kalau mau berapologetika, mari. Berdialektika, ayo berdialektika. Saya salah apa ke kamu? Saya dari dulu bertanya-tanya. Tiba-tiba, kalian nyerang saya tuh bingung loh. Ada apa? Jadi kalau dia Ya, saya nggak butuh bantuan siapapun. Saya dengan Bang Mata Pisau, dia karena mendukung aja. Saya seneng aja dia mau buka-buka. Saya dapat informasi. Tapi bukan artinya saya menggunakan informasi itu untuk menjatuhkan orang. Kalian boleh tonton saya sama MP. Kenapa sering PK? Saya nggak ada mau menjatuhkan. Saya lagi cuma dengerin informasi aja. Tapi lihat, ada nggak saya?
Saya tuh mengerti tata bahasa gitu loh. Ada waktunya gitu, bercanda. Aku mau nanya nih Kak, dia mengatakan Ya, tadi sini, dia sini, lebih Reda itu. Masuk kamu ke sini. Tunggu dulu. Kang Asep punya salah apa sama kamu? Punya masalah apa kamu sama saya? Naik ke sini. Jangan kamu keluar-keluar, cyber. Siapa lagi? Metatron juga, kamu ke sini. Kamu, saya punya salah apa sama kamu? Kalau kamu katakan saya penipu, apa yang saya tipu dari kamu? Saya ngasih uang loh sama kamu. Jangan nggak tahu malu kamu. Saya kalau dapat rezeki saya kebagi sama kamu. Nggak saya buka aja kamu. Sini naik ke sini, jangan kayak bencong. Jangan bencong-bencong main-main di belakang kalian. Taunya cuman apa? Mengorganisir orang menjelekkan saya. Saya sampai bingung salah saya apa. Dikatain nih pula apalah segala macam. Naik ke sini, selesaikan hari ini. Saya sendirian. Saya nggak butuh bantuan orang. Naik aja. Sudah saya bilang, saya tuh nggak suka cari masalah. Saya nggak punya tenaga untuk bermasalah. Karena fokus saya adalah Tuhan Yesus. Kalian kenapa fokus sama saya? Kenapa kalian fokus sama pribadi saya? Pribadi saya nggak penting, udah saya bilang. Yang penting itu Tuhan Yesus. Kamu dapat pengajaran, dapat edukasi gitu loh. Diri saya ini nggak penting. Mau kamu doksi, mau kamu hina, mau kamu fitnah apapun. Apa salah saya sama kamu? Sampai kalian itu kampungan sekali bikin AI apa segala macam, edit foto, AI? memalukan kamu. AI? Itu ngaku Kristen. Yang jadi batu sandungan itu kamu apa saya? Apa kontribusi kamu? Ya, sudah saya bilang, saya nggak pernah tergabung dengan organisasi apa kalian, kelompok kalian itu. Saya nggak pernah dapat donasi. Nggak pernah saya. Biar kalian tahu. Tunjukkan, kalau ada yang ngaku berdonasi kepada saya minta donasi, tunjukkan ke sini buktinya. Boleh ke sini, saya transparan orangnya. Dari dulu saya sendiri, kalian aja kok yang nempel-nempel. Saya nggak pernah ini. Nggak penting saya. Gak pernah dapat donasi. Naik aja kamu sini. Siapa? Reda Marbun, ke sini kamu. Saya punya salah apa sama kamu? Punya kepahitan apa kamu sama kamu? Saya sama kamu. Biar saya minta maaf kalau saya salah. Kamu juga Metatron. Jangan kayak banci kamu. Pakai tangan orang. Ya. Main di belakang kamu. Ke sini. Saya punya salah apa sama kamu? Naik ke sini. Kepahitan apa kamu? Apa salah saya? Kamu juga paslap. Ke sini. Saya salah apa sama kamu? Atau saya balikkan nanti. Yang salah kalian semua. Ke sini. Kamu juga edit tadi tuh, perbaiki tuh. Saya salah apa sama kamu sampai kayak gitu? Saya bertanya-tanya loh. Adakah kalian saya hina? Adakah kalian saya tipu? Saya nggak pernah nipu orang kok. Sini naik, kau juga reda. Gak usah kok keluar di roommu. Kau juga dulu nebeng-nebeng kok di roomku. Cari validasi kok. Seolah-olah kau kenal aku nggak kenal kau. Aku bahkan nggak mau kenal siapapun. Sama siapapun. Naik aja ke sini. Jawablah itu skala nggak mampu lagi aku, bah. Kareda aja nggak pernah naik room dia. Satu, bohong. Kedua, Bro Edis apain dia? Ini masalah debat. Ketiga, kenapa masuk ke room-room lain lalu ngata-ngatain Edis? Keempat, itu AI bukan dipastikan 100% asli. Kelima, apalagi yang mau kau ingin tahu? Tentang data pribadi. Data pribadi sudah tersebar kok. Emangnya dari kami. Keenam, kalau memang kau tidak akui ya sudah itu urusanmu, bukan urusan kami. Ya, ketujuh, kau bilang sudah minta maaf, apa itu? Pengakuan dosa. Ada kau diajarin pengakuan dosa hari ini, besok buat dosa. Pengakuan dosa lagi, besok buat dosa. Lalu dua orang yang kau persangkakan itu, seakan-akan tidak ada masalah apa-apa, cuman pancingan kau bilang. Itu. 8, mau ditanyain lagi. Kau bilang kau Islam dari lahir, ternyata bukan. Ke-9, kau bilang itu bukan lakimu, itu mantan laki. Iya benar. Ke-10, tentang posisimu, entah apa yang di kepalamu. Tentang kau punya tempat dimanapun kau berada. Mau kau lari ke ujung dunia sana, udah jelas. Solo, Sragen, udah. Di mana itu kami yang tahu. Jadi ndak usah yang aneh-aneh. Ya, permintaan herder cukup sederhana. Ndak usah kau minta maaf sama kami, nggak usah. Tutup komal kau itu.
kalau memang kau bertobat. Kalau kau tidak mau bertobat, ya sudah, kami gas terus, tidak ada gigi satu lagi. Lanjut Kak. Itu kan, itu tadi mana di Solo di Sragen ya kan? Orang si Rudi Iskariot si Gajangingnya aja kemarin di bandara kan bisa kita dapat ini kan? CCTV video sama fotonya langsung kita seret. Udah di bandara loh. Ya memang herder ini memang kurang ajar. Kurang ajar kalian herder ini. Memang kalian itu kurang ajar kalian. Jadi dia kan tidak mengenal Reda Marbun kan, paham kan si gembel ini yang hidup susah di Jerman ya kan? Agatal Palermau, lu mau kenalan sama gua kan ya? Tunggu tanggal mainnya. Luar Jangan biasa nangis. tuh. Jangan nangis nanti ya. Mau apapun itu tangisan, maaf tidak ada untuk herder. Herder tidak pernah mengerem mendadak. Herder itu selalu menggas. Ya. Jadi sorry ya. Nanti dibilang aku sombong padahal masih hidup susah di Jerman. Udah hidup susah, cerai lagi ya kan? Cerai apa? Apa itu bersyarat? Apa itu kemarin? Dibilang si Ida. Nenek Galo. Masa Ida. Masa Ida setahun sebelum Iya. cerai. Iya masa Ida, udah masa Ida apa dibilang si Dubur? Itu rumahnya aja disubsidi pemerintah. Oh my goodness, itu masih Paul Jang. Aneh lo orang-orang inilah teman-teman, iya kan? Dideportasi, si Reda Marbun dideportasi, si Putih menggelapkan dana, si Saifuddin Ibrahim menggelapkan dana. Yang digerebek polisi si Puki Makjang. Malah menumbalkan si Metatron. Giliran paspornya si Metatron ditelanjangin di sana, dibahas-bahas di sana, dipajang-pajang. Seluruh dunia melihat sampai Angkel Trump marah di Gedung Putih. Nggak ada di sini menghujat halapet. Kukirim nanti kau ke Taliban kau. Enggak usah banyak bacot kau di sini kau. Iya. Menghujat. Nggak ada di sini menghujat. Orang kami di sini bukan membacakan firman, bodat. Jadi begitu teman-teman ya. Dia ternyata membodohi suaminya itu, anaknya yang 3 itu. Oh my goodness. Sampai segitunya. Jadi memang kan gini loh. Si Berondong ini kan masih anak kecil kan. Dia 38, Berondongnya 14, berapa? 24 coba. Ya kan? Jadi kalau Salah Kareda, bukannya kemarin masih umur 20 tahun lalu. 17 tahun jadi Islam, 17 tahun jadi Islam, baru 3 tahun jadi Kristen, total 20 tahun. Nekat yang nyata Ya, itu. masuk Islam itu karena otongnya si Nyaman itu, karena otong. Jadi yang paling ngeri teman-teman, si Berondong itu tahu semua karena dari room herder. Jadi orang ini pun sekarang pasti adu jotos karena apa? Si Berondong itu sudah melihat apa yang terjadi. Anak-anak itu sama si Totong Yaman itu sudah dipajangkan di sini. Makanya si Berondong sekarang agak-agak ngambek gitu loh. Bayanginlah, tinggal di Sragen, gereja ke Solo. Udah ku bilang kau nggak ku bikin bisa tidur kau, apalagi minggu depan. Aku ini kadang-kadang suka ini. Pak Erben aja juga dia bilang dia nggak kenal. Iya, Padahal kita dia dulu
Waktu Kak, dia Kak belum buka. Mawar. Teman-teman, izin teman-teman. Karena saya sudah sampai parkiran, Oke bro, jadi oke bro. Thank you. saya izin ya teman-teman ya. Take care Saya ya, take seperti care. pesan, ya makasih. Seperti pesan teman-teman semua, biar saya fokus berdiskusi saja dengan umat sebelah yang menyalahgunakan, yang memelintir isi Alkitab, memfitnah ajaran Kristen. Saya fokus saja ke situ. Kalau ada orang-orang macam RK dan kawan-kawan, teman-teman lah yang ngurus. Saya habis waktu Ya, kalau ngurus-ngurusin kayak mereka. Oke, Yes. makasih Kak Rida semuanya. Okay, Oke, thank you, skala Thank you. lambat semua Thank you, teman-teman ya. bro. Pamin semua. Bye. Salam, you, bro. salam. Terima kasih. Yuk, Thank you, terima Bro, kasih. iya bro. Thank you, bro. Sukses ya, Thank you, bro. semangat selalu. Thank you. Thank you. Keren. See you, bye. Yes. Tuhan Yesus baik. Mantap. Ah. Awal kehancuran RK dan Jadi- yang lain satu persatu Jadi- akan dipermalukan. Jadi nenek lansia itu si kalau Kak Mawak punya motor kalau mau dicuci itu boleh ke Mas Indra. Itu nih, motorku lagi kotor ini. Mau dicuci ke sana tapi kejauhan lah. Aduh, bagaimana ini ya? PG juga kamu jangan sampai rusak nanti kukumu ya PG. Boleh itu ke Mas Indra. Kalau Besar aku nggak? lihat punya itu kayak kuntilanak, aku tengok kayak kuntil. Bukan bengkel, cuci motor kok bengkel. Enggak. Oh, kuku si Agatal itu loh yang panjang-panjang itu. Kalau kulihat Oh. kukunya itu Oh. kayak kuntil. Si Mother PC ini boleh kakak izinkan kamu cuci ke sana semua motornya. Kasihan. Bukan toh? Gak tahu lah aku apa itu namanya itu di sana. Nanti kalian carilah di Google. Steam, Dorsemer. Steam motor. Jadi baik dari pihak ortodok teman-teman ya sudah tahu sekarang kebobrokan si Agatha Pelermau ini dari room herder teman-teman. Pingsan nggak dia Kak kira-kira ya? Dan makanya dia kan kemarin kan ada yang bertyping, Kak, itu kan ininya kakak kan dipajang-pajang dipitnah, laporkanlah gitu. Jangan, kita itu sebagai orang Kristen harus mengampuni. Tapi kan kemarin kan Kemana sampai dengar apa namanya? pantas Prof. nggak pernah mention ortodoks lagi. Memang kalian udahlah room herder ini kututup aja lah ya. Setuju nggak teman-teman ditutup aja soalnya si Mas Indra juga jadi tahu dia punya anak sekarang teman-teman. Jangan dong. Bukan Bisa nggak andaliman. dikasih tahu ya? Waduh. Tapi bukan andaliman, tapi kan beda si Romo Daniel itu kan bapak itu kan ini pusat kan. Itu mah kan di Jakarta kan. Dia kan di Solo Andaliman. Udah lah balik kantor aja inamu saya di Toru. Aku kecewa Frida. Oh Frida. Iya. Jadi, yang paling membagongkan sekarang, yang paling membagongkan Kak Mawat, dari pihak gereja ortodok menonton room Reda Marbun. Udah dipantau loh ya. Waduh. Terus si suaminya itu, si berondongnya itu, kasihan juga sih, iya kan? Yang geli-geli itu, iya kan? Kan dibikin di sini apa itu? Jengger, kata si PG, jengger ya kan? Karena kalau Bagian yang Kak Mawat itu Kak. ya, Boxing. karena kalau bagian yang di bawah kan udah gimana kemarin suaranya teman-teman aku lupa aku. Dibikinlah jengger di atas itu teman-teman. Datanglah ini kan, ini kan, gini-gini kan, geli-geli gitu. Kau PG tidur, kau PG, jangan kau tengok-tengok tangan kakak. Enggak loh.
langsung dia tutuplah pakai itu jenggernya. Hup. Bayangin PG. Jadi si Mas Indra sekarang nontonin room herder. Ketahuan deh itu anak 3. Kecewa Makanya dong ya. gak tahu lah ini nanti Kak. Jangan-jangan nanti datang ke room ini bersaksi suaminya Kak. Kira-kira bertahan nggak itu? Kira-kira bertahan nggak? Kalau menurut aku Kak. Kalau menurut si gembel yang hidup susah di Jerman ini Kak. Nanti dia cari lagi, berondong lagi yang lain. Enggak sih, tapi sepertinya sudah ada sugar gitu. Apa sih kalau sugar teh bahasa apa itu ya? Aku nggak bisa, aku nggak ngerti aku. Apa itu sugar? Bahasa apa itu? Sugar daddy or sugar mommy? I know sugar daddy. I think sugar daddy. Jadi udah ku bilang, ku bikin mencret kau. Udah ku bilang, oke spill begini dulu ya kan. Kau mau kenalan dengan Reda Marbun kan? Ya? Iya kan? Mau iya? Ya? Hojot, itu si dubur hojot ya. Lapor Reda Marbun hojot ya, hojot ya. Terus ngomong-ngomong seperti itu ya. Itu si dubur yang hidup pensiun. Bayangin teman, berapa hidup pensiun? Skala berapa? $700. Dan namanya Gaji- sudah di FBI itu. Nama si Ija. Ah, $700. gajinya si Bu Sophie 13.000 US dollar. Gak akan bertahan ya, paling juga enggak. Aku juga yakin gak bakal bertahan. Umurnya aja jauh gitu. Itu naik Mas Indra. Aku cuci motor. Nakal-nakal kali netizen di bawah ini, Kak. Astaga Tuhan. Masih sanggup kau sekarang segar-segar agak talpul? Masih. Kalau udah dibikin itu Dekat juga kukunya itu kita begini. motor di sana loh. Aku mau loh kalau dekat. Ini mah jauh. Andaliman Indra cuci steam. Ada yang cuci kolor itu, Kak. Kolor dari hari Senin sampai Minggu. Dan Jadi sudah keluar dia. itu suamiku itu keluarin motor katanya. Tapi mereka itu beda tempat ya. Jadi si mas-mas itu di tempat cuci motor itu. Hah? Kamu kira susah herder itu mendapatkan data itu? Kamu kira susah herder mendapatkan semuanya? Enggak kan susah. Makanya udah kubilang, kau udah ditungguin minggu kemarin. Gak ada kau di gereja kau. Bodat kau, babi. Kurang ajar kau. Lu kira kau. Aduh, kok jadi menggas aku ya Kak Mawat? Gak boleh kan? Jangan dulu ya. Kak, jangan gas. Kak Mawat aja dulu, Kak Mawat. Iya, ini supaya room ini agak-agak ini. Bunda bosi astaga. Rungkat kakak, sakit perut. Nggak pada tidur orang ini, udah masih 1.000 orang. Astaga Tuhan, udah jam berapa pesan? Udah setengah 4 lo ini. Udah setengah 4. Gas lah Kak Mawat, gas lah. Nanti Kak Reda kalau gas rungkat. Kalau bukan ku jaga dulu kan karena baru pemulihan dia kan supaya jangan ada dulu itu pembatasan itu. Udahlah jangan di spam terus ada itu itu ganti tappinganmu.
Jangan tapi Itu yang sama itu aja. nggak bagus itu. Motor gede berapa? Motor Ya, jadi gede. kita lihat ke depannya ya. Kita lihat ke depan dia si Jagung itu masih berani nggak dia buka Komal. Kalau masih berani dia udah kayak gitu, aduh, nggak tahu malu lah itu. Nggak Kita akan, hajar nggak akan, terus, kita nggak gaskan. akan mundur itu Kak. Cuman ya tetaplah nanti pokoknya ya kalau sudah begitu ya tadi makanya aku gini nanti kalau istrinya aku naikkan di sini teman-teman, aduh bahaya teman-teman. Makanya sorry ya, bukan kita tidak mau mendukung teman-teman ya, karena nanti malah kita benar. Coba menurut kau PG, coba kamu udah duduk. Kukira tadi kamu udah tidur. Coba kamu udah duduk PG. Masalah misal istrinya, coba menurut pandangan kamu. Silakan bro, silakan Dek. Ya menurut pandanganku ya apa keputusannya Kak Reda untuk tidak memaksakan keadaan ya, ataupun meminta, ataupun seperti apapun yang mengundang lah ya, bahasa sederhananya itu. Ya itu bagus ya. Karena satu, permasalahan ini kan terjadi spontan ya Kak ya. Tidak pernah kita duga-duga, dan itu pun terjadi live. Bukan dalam bentuk buat-buatan VT-nya istrinya. Nah, karena itu terjadi dengan live dan banyak juga saksi-saksi juga yang melihat pada saat live terjadi, rekaman pun sudah menyebar di ruang publik. Ketidakterimanya RK itu kan mungkin dia hanya membela diri ya, membalas VT dengan VT-nya dia. Jadi ya bagus ya menurut aku kalau masalah istrinya itu ya tidak diharapkan oleh herder gitu. Karena kita mengingatnya terlepas dari pemikiran ya, asumsi dari Kak Skala, apakah ini drama atau tidak, tapi kemungkinan kalau udah di titik ini tidak, ataukah ini istilahnya memang betul-betul fakta, mungkin itu derita dari istrinya. Ini bukan takdirmu, ini pilihanmu, betul nggak Kak? Karena dia yang memilih RK untuk menjadi suami. Kalau Jadi menurut semua aku, keputusan Satu, Kak, permasalahan satu. mediasi, masalah mau cerai atau kayak gimana, ya mungkin itu faktor di mana kondisi istrinya RK itu kan sedang emosi, belak-belakan di ruang publik. Jadi ya kami dari pihak herder yang merasa dibilang penting banget tidak, ya mau datang silakan, tapi hanya untuk mengundang, tidak sama sekali dari pihak herder. Segaris besarnya itu aja dari saya Kak. Oke. Iya sih. Langkah bagus ya, karena mengingat permasalahan yang pernah terjadi Kak Mawat, banyaknya opini-opini yang menggiring tentang banyaknya drama yang dilakukan RK ini. Jadi kita nggak mau yang namanya terkecoh dengan penggiringan ataupun netizen. kita di sini kan untuk membasmi para penipu. Ini kan bersangkut paut dengan apologet. Jadi itu memang tugas kita. Kalau dia datang ke sini welcome. Iya, tapi kalau kita untuk mengundang tidak Kak. Karena Enggak ini lah, kan kita sifatnya enggak bakal mengundang. Kalau dia datang kita terima. Karena di sini justru di sini kita pembersihan, ya meluruskan semua. Ini kan bersangkut paut dengan RK sebagai apologet yang selama ini ya dia memberi di depan kamera dia pintar ini memoles-moles, tahu-tahu di belakang Jadi kelakuannya kita dia ngikutin seperti arah angin aja lah, seperti yang terjadi di Elia kemarin ya Kak ya. Kita di kita aja tidak ada mengundang, mendm, bahkan Kak Reda tidak berteman dengan betul. akunnya Jadi Elia. kita jangan Seiring waktu mengundang. aja. Jangan kita yang mengundang. Kalau dia datang kita terima baik-baik, kita dengarkan apa keluh kesah dia. Justru di situ itu tugas kita di sini sebagai bersih-bersih. Kurang ngajar ini si Andaliman. Kalau Mas Indra mau curhat di sini boleh nggak? Mas Indra kedinginan kena air terus. Gitu aja sih kalau dari saya. Iya, itu aja. Jangan Mungkin kita dari Kak Skala, pandangannya Kak Skala seperti apa? Silakan Kak Skala. Udah banyak sih tadi saya bilang ya. Saya masih terkesima Bukan, dengan cara bukan. Tuhan bekerja. Bukan Begitu sih. masalah istrinya si RK ini gitu loh. Kalau kakak kan istri ya nggak betul setuju. sama. Kalau misalnya datang ke sini terus kakak kurang
kurang Kalau ini menurut sih. saya sih itu masalah rumah tangga mereka sih. Ya. Kalau ada orang yang mau mendamaikan sana, monggo. Di sini Herder tetap pada visi misinya, yaitu membasmi semua orang yang buat kekacauan di apologet Kristen. Dalam hal ini mereka tersangkut dengan masalah rumah tangganya, silakan. Kalau misalnya si istri itu datang ke sini untuk mengatakan bahwasanya betul si RK itu palsu, ya itu menguatkan data yang sudah ada. Karena Ya, pada betul. dasarnya Herder punya data sendiri, gitu loh. Kalaupun ada bonus cerita hari ini adalah cara Tuhan menyingkapkan bahwa mereka-reka yang jahat akan ada akibatnya. Ini dia, dipermalukan oleh bininya sendiri, gitu dia. Gitu sih Kak. Lanjut Kak, lanjut. Betul. Itu untuk menguatkan kita juga. Jadi kita nggak hanya omon-omon gitu. Jadi menguatkan juga bahwa benar apa yang kita duga selama ini, kan gitu. Iya, kalau si Bom tadi kan langsung dinasehatin kan, di sana langsung di itu. Jadi kalau aku sih aku tidak gampang lagi memutuskan gitu loh. Apa namanya? Jangan sampai keputusan saya jadi bumerang untuk terutama untuk Bro Edis gitu loh, teman-teman. Karena sejatinya kan kita di sini memprotek apologet yang benar-benar menjangkau jiwa, ya kan? Dan jadi tadi dia kan sudah janji ya, dia mau fokus untuk berapologet teman-teman ya, untuk menjangkau jiwa. Jadi kita pun harus memprotek, karena jangan sampai nanti, karena itu kan selalu dikait-kaitkan kan, gak ada apa-apa aja sih si Edis di sini ngomong apa-apa udah digoreng-goreng terus kan. Dibayarlah si Rida Marbun, dibayar apa yang ada gua mensupport si Edis. Aduh, itu sih yang aku jaga Skala. Jadi kalau misalnya itu ya biarlah itu dibereskan. Kalau ada misalnya si Bom kan untuk cari viewers supaya rame di sana, silakan gitu loh. Kalau aku sih nggak mau aku untuk mengurusi itu ya. Tapi kalau misalnya seperti tadi Skala bilang datang ke sini karena memang dia juga mungkin tahu bahwa room ini juga udah pernah dikacangi si RK. Karena gini, ternyata si Putri itu teman-teman benar hamil, dan ternyata dia tutupin. Tadi kan diungkap tadi. Jadi Putri Rahmawati itu benar hamil gitu loh. Jadi misalnya untuk dia mungkin harus minta maaf untuk itu karena kemarin itu dia tutupin, ya boleh naik ke sini gitu, silakan gitu. Tapi nggak kami undang gitu, harus datang sendiri gitu. Dia datang sendiri. Poin dasar dari apa yang udah diungkapkan istrinya tuh kan tadi sudah terurai, ya Kak, dalam rekaman itu. Dia sudah menahan dari bulan Desember, 3 bulan, 5 bulan, sampai dia mengutarakan mungkin keinginannya RK berpisah. Dia juga punya hak untuk mediasi. Sampai kebablasan kan dia dengan emosinya, benar kan Kak? Dalam rekaman tersebut. Nah jadi betul. buat apa lagi gitu loh, kita harus mempertanyakan karena dia sudah curhat sendiri. Itu pun di ruang publik ya, secara live ya teman-teman ya, bukan video yang dibuat-buat intinya. Dan tadi kan disebut juga kan si Putri Rahmawati itu, Bro. Iya, betul itu. Iya, ada disebut juga ya. Ternyata itu dibenarkan tadi. Itu benar kejadiannya ada. Ada yang hamil loh teman-teman ternyata. Ngeri kali orang ini ah. Iya. Makanya jangan pernah menutupi kesalahan seseorang. Apa Bu Haritonang? Ini akibatnya. Tapi saya bangga ya. Orang Batak itu biasanya tegas-tegas. Jadi kalau sudah dizolimi, nyatakan sikapmu. Harus begitu. Jadi jangan ditutupi. Lihatlah hasilnya yang ditutupi 5 bulan lalu. Dia lakukan kembali kan? Jadi ini pelajaran berharga sebenarnya teman-teman. Kalau kalian sudah bisa selesaikan dalam rumah tangga kalian, bagus. Tapi kalau kalian tutup-tutupi apa yang sudah terjadi di sosial media dalam hal ini, karena dia tampil di sosmed ya, harus kita tegaskan tidak boleh. Itu nggak boleh. Ya, jangan ragu-ragu untuk itu. Itu sih Kak. Lanjutlah Kak Mawat. Udah terlalu banyak ini sih. Masih ragu itu Buru Batak apa tidak? Soalnya kita belum megang data kan. Itu kan baru pengakuan mereka.
tahu berubah atau apa enggak itu. 2 orang bunuh diri aja disakiti ya. Ya susah sih karena kita juga nggak mau ke sana ya Kak ya. Buru turus pula. Buru hari tonang bang, kok buru turus? Iya, pengakuannya Buru turus. Buru hari tonang RK siap-siap rencana mau daftar jadi pegawai cuci. kan satu aja ya selingkuhannya ya. Enggak, itu Benar-benar tadi membawa kan ini, membawa kadurnya itu benar-benar dia. iya, Sifat tadi kadur. kan ditunjukin kan Ume kos kamar 221. Betul. Jadi definisi RK membuat video yang beredar itu terkait permasalahan rokok habis ya kan, pengen liburan nih, pengen banget liburan, capek ya kan di TikTok gitu. Inilah buahnya berarti ya Kak ya. Iya. Liburannya. Iya. Iya, Galang betul, betul. donasi buat ini pelayan offline. Offline. Tadi kan udah dibeberkan istrinya kan, jadi ya bersyukurlah ya. Jadi ya mantap lah semuanya ya. Si Ya, Boru Sibarani, istri si Robert, Boru Sibarani. ngeri Bursi Barani. Cepet Bu, Pak Niga Bus, cepet. Yes, Ya, Bu. betul. Iya. Kalau Juma tahu ini malu banget kita. Ya, bukan kita yang malu. Si RK lah, Apa yang bro. malu? Dia lah yang malu. Baik, malu. Kita Dia mah yang tetap berbuat. kita mah tetap anak raja kita. Juma kan kalah sama RK di Super Bowl. Iya juga ya. Ada 5 nih. Settingan itu, settingan. Settingan itu. Mau pelayanan offline diskon 50% di sini. Udah ada akun Ume kos kamar 221. Lagi bersekutu sama Mukondo di sana ini, lagi bersekutu ini. Lagi berunding orang itu. Jangan-jangan itu hotel rekomendasi dari si tukang KDRT ya kan? Dia bisa jadilah. Orang Betul. sama-sama di situ kok. Iya. Oke lah teman-teman ya. Aku udah lapar, aku udah mau jam 11 teman-teman ya. Besok lagi kita ya. Oke, Ya, teman-teman. kalian Istirahat lah ya ya. untuk semuanya ya. Thank you Ya. semuanya ya.